Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini masih diperkenankan untuk menikmati hadirat-Nya. Mari Bapak Ibu dengan penuh kerendahan hati kita datang menghadap Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan sengsara yang terperikan dalam karya penebusan dan pengampunan dosa umat manusia telah dijalani oleh Yesus, Sang Mesias, di atas kayu salib sampai ke liang kubur. Dalam penghayatan itu akan Kristus yang mati dan dikuburkan, kita yakin bahwa kubur dan kematian Kristus tidak berarti menjadi akhir dari pengharapan kita, tetapi sebaliknya, dengan satu keyakinan bahwa iman yang tak terkuburkan. Marilah setiap kita menghayati kematian Kristus, Sang Penebus dosa. Mari jemaat kita berdiri dan kita angkat pujian. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, siapakah kita ini di hadapan-Nya? Kita adalah benar-benar hina oleh karena dosa. Mari setiap kita datang membawa diri, membuka hati untuk menerima Kristus menjadi Sang Penebus. Di muka Tuhan Yesus. Dosa
Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 31 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Kita akan membacanya secara responsorial. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Amin. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Kita akan membaca firman Tuhan. Mari kita siapkan firman Tuhan. Pembacaan yang pertama dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Bacaan yang kedua kitab pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan pembacaan ketiga, Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa.
Kami meneduhkan hati kami di hadapan Tuhan ketika kami masuk untuk menghayati kembali Sabtu Sunyi. Bahkan ketika kami boleh diperkenankan oleh Tuhan untuk memaknai perayaan Kamis Putih, Jumat Agung, dan bahkan ketika saat ini kami diperkenankan oleh Tuhan untuk memaknai Sabtu Sunyi. Hari ini bersama-sama dalam Sabtu Sunyi ini kami berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami ingin disapa oleh Tuhan, dan biarlah di dalam keteduhan dan kesunyian pada malam hari ini, firman-Mu lah yang akan meneguhkan dan akan menguatkan kami. Karena itu Tuhan, urapi kami semua oleh kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dimampukan untuk menghayati firman yang menguatkan dan akan meneguhkan kami, yang akan memberikan kami pengharapan yang kekal bagi setiap kami. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah, yang juga mempersiapkan diri untuk disapa oleh Tuhan melalui firman-Mu. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kami disatukan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini yang pertama, Ratapan 3 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menghanguskan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku. Mengelilingi aku di depan kesedihan dan kesusahan. Ia mendapatkan aku di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat, dan menjadikannya tidak terlalui. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua, pertama Petrus pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Firman Tuhan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak
orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan, minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Amin. Untuk pembacaan yang ketiga, Kitab Injil Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayat yang ke-42. Jemaat Tuhan, kita berdiri. Inilah Injil Yesus Kristus. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membumbuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat di tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Ketika hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Shalom. Saudara-saudara, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, melalui wadah yang kita gunakan saat ini untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa sekalipun kita tidak berjumpa secara langsung di gedung gereja ini, namun tidak menjadi halangan bagi kita untuk bersekutu kepada Tuhan, Sang Pemilik persekutuan ini. Karena itu pada malam hari ini, malam ibadah perayaan Sabtu Sunyi, dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan, kita merenungkan firman Tuhan dalam satu tema perenungan, yaitu iman yang tak terkuburkan. Iman yang tak terkuburkan.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Sabtu Sunyi adalah saat di antara Jumat Agung dan Minggu Paskah, atau di antara kematian dan kebangkitan Kristus. Pada saat peristiwa Jumat Agung atau peristiwa penyaliban Kristus, hal itu telah mencabik-cabik harapan para murid, sehingga pada saat Jumat Agung, para murid-murid Kristus itu, mereka di dalam keadaan sedih, mereka di dalam keadaan kecewa, bahkan banyak di antara para murid Kristus yang merasa takut dan tercerai-berai. Namun pada Minggu Paskah atau pada saat kebangkitannya, kembali memberikan harapan baru atau semangat terjadi kepada setiap murid-murid, sehingga Sabtu Sunyi menjadi saat di mana kita dan juga di mana pada murid-murid Yesus saat itu berharap untuk menantikan satu kepastian atau satu harapan baru dalam situasi dan keadaan yang sunyi dan sangat mencekam pada saat itu. Kalau kita melihat di dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai ayat yang ke-42, di situ menjelaskan bahwa setelah Yesus wafat, maka Yusuf dari Arimatea berani meminta mayat Yesus kepada Pilatus untuk mengafani dan juga membubuhinya dengan rempah-rempah, lalu menguburkannya. Juga di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Nikodemus dan juga Yusuf dari Arimatea, keduanya bertindak untuk membubuhi mayat Yesus dengan rempah-rempah dan menguburkan mayat Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus yang dikatakan di dalam pembacaan kita, mereka adalah orang-orang yang berani, atau mereka adalah orang-orang yang memiliki keberanian untuk bertindak pada saat di mana situasi masih mencekam dan sangat menakutkan. Mereka berani untuk meminta mayat Yesus, lalu mengafaninya, mengurusnya sampai memakamkan. Di saat itu tadi saya sudah katakan bahwa menjelang penyaliban masih dalam suasana sangat mencekam dan rawan. Namun tindakan Yusuf dan juga Nikodemus akan menjadi satu perenungan sekaligus bagi keduanya. Mereka mempertaruhkan jabatannya demi untuk mengurus dan memakamkan jenazah Yesus. Kalau kita melihat di dalam perikop pembacaan kita secara khusus dari kitab Injil, di situ menegaskan bahwa betapa mencekamnya situasi pada saat itu. Secara khusus kita lihat di dalam ayat yang ke-42,
mengatakan bahwa pada hari itu adalah hari persiapan. Berarti bahwa hari itu adalah hari Sabtu, sehari sebelum Paskah dan hari Sabat. Mencekamnya situasi itu nampaknya dari ketakutan yang melanda Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Dan itu terbukti bahwa situasi mencekam ketika dengan sembunyi-sembunyi mereka meminta mayat Yesus untuk diurus dan dimakamkan. Ketika situasi seperti itu, situasi yang sangat mencekam dan menakutkan, disadari betul oleh Yusuf yang sudah menerima kasih dari Tuhan karena ia dikatakan bahwa ia adalah murid Yesus. Lalu ia berinisiatif untuk melakukan satu tindakan. Ya. Sekalipun tindakan itu pun beresiko besar, namun ia tetap menerobos sunyi dan mencekamnya situasi saat itu untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan atau bagi Yesus, yaitu untuk menurunkan mayat Yesus dari salib, mengurusnya dan memakamkannya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang dimaksud dari tema perenungan firman Tuhan pada saat ini, iman yang tidak terkuburkan. Yusuf dari Arimatea menyatakan sikap iman, yaitu dengan berani berinisiatif. Ia mengambil tindakan kasih sekalipun ada risiko yang berat. Sekalipun dalam situasi yang sulit, namun dikatakan dalam pembacaan bahwa Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus, mereka memiliki keberanian untuk berbakti kepada Tuhan, atau dengan kata lain berbakti sampai akhir, sesuai dengan tema kita bahwa mereka memiliki iman yang tidak terkuburkan. Dan tentunya bahwa tindakan atau iman dari Yusuf dan juga Nikodemus ini sudah menjadi sepantasnya bagi kita semua untuk kita renungkan. Tindakan, hal, atau iman dari kedua orang ini akan menjadi perenungan bagi kita bahwa apakah kita sudah mampu menjadi orang-orang yang berani menyatakan iman? Apakah kita juga bisa menjadi orang-orang yang berani menyatakan iman kita? Ya, walaupun dalam situasi yang sulit. Apakah kita juga bisa sama seperti Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus? Ataukah jika kita berada pada posisi itu, apakah kita akan meninggalkan atau dengan kata lain akan mengambil jalan aman saja lalu tidak bisa melakukan sesuatu tindakan? Ataukah ketika kita berada pada situasi yang dialami oleh murid-murid Tuhan pada masa itu menjelang penyaliban dan setelah penyaliban, ketika kita berada pada posisi seperti itu, mungkin berbagai alasan yang akan kita kemukakan. Namun Bapak, Ibu, dan sidang jemaat Tuhan, melalui tindakan dan hal yang dilakukan oleh
kedua murid Tuhan atau kedua murid Yesus yang diceritakan di dalam pembacaan ini. Inilah yang akan perlu kita renungkan pada perayaan Sabtu Sunyi pada malam hari ini. Dan juga akan sekaligus menunjukkan pertumbuhan iman kita, yaitu bagaimana iman kita. Apakah tetap setia sekalipun kita berada pada situasi? Bagaimana iman kita ketika kita berada pada posisi paling mencekam, dalam pergumulan, dalam keadaan yang paling sulit sekalipun? Apakah iman kita bisa bertumbuh ataukah iman kita lenyap, iman kita terkubur, lalu kita tidak bisa melakukan tindakan atau tidak bisa melakukan apa-apa? Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mungkin saat ini seiring dengan perayaan dan pelaksanaan ibadah Sabtu Sunyi ini, mungkin saat ini juga kita sedang mengalami situasi yang sunyi dan mencekam. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami situasi yang sunyi dan mencekam dalam hidup ini, oleh karena berbagai-bagai pergumulan dan persoalan dan permasalahan hidup. Secara khusus bagi kita, bangsa Indonesia dan bukan hanya bangsa Indonesia, di saat ini di tengah mewabahnya virus corona, tentunya dalam hal itu kita juga berada pada situasi yang menakutkan, situasi yang mencekam, dan mungkin banyak di antara kita yang berada pada situasi yang sangat khawatir dan dalam keadaan putus asa. Namun melalui perenungan firman Tuhan pada perayaan Sabtu Sunyi ini mau memberikan kita satu pengharapan, mau memberikan kita satu kekuatan, terlebih satu penantian, seiring dengan penantian akan perayaan Hari Paskah atau penantian akan kebangkitan Kristus. Melalui kesemuanya itu, secara khusus melalui perenungan ibadah Sabtu Sunyi ini akan memberikan kita semangat, akan memberikan kita satu kekuatan baru dalam menghadapi situasi, dalam menghadapi pergumulan, dan tentunya akan memberikan kita kekuatan untuk mendorong kita untuk tetap semangat. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita memiliki pergumulan, setiap kita memiliki persoalan, teristimewa pergumulan dan persoalan kita bersama dalam menghadapi wabah penyakit saat ini. Melalui firman Tuhan dan melalui perayaan ibadah Sabtu Sunyi pada saat ini akan semakin memberikan kita semangat, kekuatan, dan bahkan menguatkan dan mendorong kita untuk terus semangat, berkarya, dan terlebih kita dituntut dari setiap kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki iman yang tidak terkuburkan, yaitu kita bisa dan kita dituntut untuk terus melakukan sesuatu yang bisa memberikan kita kekuatan dan semangat teristimewa. Kita melihat pada tindakan dan sikap Yusuf dan juga Nikodemus untuk bisa memberikan dan melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
melalui perenungan firman Tuhan pada Sabtu Sunyi ini menjadi satu momen untuk kita terus berjaga dan berdoa bahwa dalam menjalani kehidupan ini banyak persoalan, banyak pergumulan. Karena itu pada saat ini merupakan suatu momen untuk kita terus berdoa dan berjaga. Bukan ketika kita menghadapi situasi dan pergumulan yang sulit lalu kita merasa takut dan kita senantiasa berada di dalam keadaan gentar. Karena itu, ketika dalam situasi seperti itu kita diliputi oleh perasaan yang tidak menentu, oleh karena berbagai persoalan dan situasi hidup, maka melalui momen atau melalui ibadah kita pada malam hari ini Sabtu Sunyi akan menjadi sebagai hari di mana kita untuk berjaga dan terus berharap kepada Tuhan. Sebagai saat atau sebagai waktu untuk kita berjaga, terlebih berharap dan menanti akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang juga melalui perayaan ibadah Sabtu Sunyi ini akan sekaligus menjadi sebuah perenungan, sebuah ruang kosong yang di dalamnya Allah bekerja untuk mau membuktikan bahwa Yesus pernah ada di dalam kubur. Hal itu atau ketika Yesus berada di dalam kubur merupakan hal yang manusiawi karena Yesus juga adalah manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan dan melalui ibadah kita pada malam Sabtu Sunyi ini, kita disadarkan juga bahwa pada saat ini Yesus berada di dalam kubur. Yesus sedang berjuang melawan kematian. Yesus berjuang melawan kematian, melawan kuasa kegelapan yang sedang membelenggu manusia, sedang membelenggu kita manusia yang berdosa ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita selaku pengikut-pengikut Kristus, selaku murid-murid Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan pada malam hari ini, mari kita memiliki iman seperti yang dilakukan oleh kedua orang ini di dalam pembacaan kita, yaitu Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Akan patut kita teladani karena murid-murid seperti ini, mereka berani menyatakan dan mengakui iman. Mereka rela mempersembahkan yang terbaik dan dalam menyatakan kasih yang besar kepada Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong kita dan menuntun kita untuk senantiasa memiliki iman yang tidak terkuburkan. Amin. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk lebih berkomitmen melakukan firman Tuhan ini, terlebih semakin merenungkan lebih jauh di dalam kehidupan keberimanan kita akan nasihat dari firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita kepadanya. Firman-Nya berkata dari Mazmur 20 ayatnya yang keempat, kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Pujian di heningnya malam ini, tulus dan rendah hati, bertelut berdoa padamu, menjadi pujian persembahan kita. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di sorga, dalam persekutuan ini. Bersama dengan jemaat-Mu, kami bersyukur ketika Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati persekutuan pada malam hari ini dalam rangkaian ibadah Sabtu Sunyi. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami baca dan dengarkan akan semakin meneguhkan kami, semakin menguatkan kami, teristimewa akan semakin mengokohkan iman percaya kami di tengah-tengah situasi dan pergumulan hidup yang kami alami saat ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama dalam ibadah ini akan semakin kami jadikan sebagai penuntun, sebagai pedoman dan dasar dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah peribadahan yang telah kami laksanakan bersama ini ya Bapa di sorga, boleh layak dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, dalam persekutuan ibadah yang kami laksanakan bersama pada malam hari ini, bersama dengan seluruh jemaat Tuhan,
telah melibatkan diri dalam pelayanan Tuhan melalui persembahan. Biarlah persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat Tuhan ini boleh layak dan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Seberapapun persembahan ini akan dipakai di dalam pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah jemaat, secara khusus pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di jemaat Mamuju ini. Tuhan Bapa di sorga, berkati setiap berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada setiap anak-anak-Mu. Biarlah berkat-Mu itu mereka pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan, teristimewa mereka akan pakai dalam mengiring, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Tuhan Bapa di sorga, pada kesempatan saat ini hamba-Mu berdoa, mendoakan keberadaan hidup seluruh anggota jemaat-Mu di tempat ini. Apapun yang dilakukan, yang dijaga, yang dikelola dan yang diusahakan oleh anggota jemaat Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan yang berkenan memberkati, Tuhan yang berkenan memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik, sehingga anak-anak Tuhan di tempat ini boleh mengangkat tugas tanggung jawab pekerjaan dengan penuh sukacita karena ditolong dan ditopang oleh Tuhan. Dan dari dalam hal yang mereka lakukan dan kerjakan, mereka memperoleh berkat Tuhan untuk mereka pakai memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tuhan Bapa di sorga, pada kesempatan saat ini hamba-Mu berdoa, mendoakan pergumulan-pergumulan yang dialami oleh setiap anggota jemaat Tuhan di tempat ini, yang bergumul karena duka cita keluarga Bapak Penatua Martin Sirapa atas meninggalnya istri terkasih dan jenazah telah dimakamkan. Tuhan kiranya senantiasa menguatkan, menopang, terlebih biarlah Tuhan yang satu-satunya menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan bagi keluarga yang berduka ini. Dan di dalam pergumulan yang mereka alami, mereka tidak akan larut dalam duka cita ini, melainkan mereka akan senantiasa bersandar, berpengharapan hanya kepada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, pulihkan kembali kekuatan, semangat dan pengharapan dari keluarga Bapak Martin Sirapa yang berduka ini. Tuhan Bapa di sorga, hamba-Mu juga berdoa, mendoakan setiap anak-anak Tuhan yang bergumul di tengah-tengah jemaat ini, yang saat ini mereka bergumul karena sakit dan juga dalam masa-masa pemulihan. Ada Bapak Daniel Tangmati yang saat ini dirawat di rumah, Bapak Daud Tama, dan juga Nenek Radit, Nenek Rinto, Nenek Elsie, Oma Melan, juga Oma Audrey, Nenek Tristan. Tuhan kiranya senantiasa menyatakan kasih Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Berkati seluruh usaha, upaya, dan penanganan-penanganan yang diperuntukkan bagi mereka sehubungan dengan upaya untuk mencari kesembuhan. Biarlah lewat kesemuanya itu Tuhan memberkati dan mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergumul karena sakit ini. Tuhan Bapa di sorga,
Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap anggota jemaat Tuhan yang ada di dalam masa tua, baik yang kondisi fisik mereka masih memungkinkan untuk datang bersekutu maupun yang kondisi fisik mereka sudah tidak memungkinkan untuk bersekutu. Tuhan memberkati mereka dalam masa tua, pulihkan semangat, kuatkan fisik, kuatkan iman. Biarlah mereka dalam masa tua senantiasa bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak anggota jemaat Tuhan di tempat ini dalam masa-masa pertumbuhan. Tuhan kiranya memberkati, biarlah setiap anak-anak anugerah Tuhan boleh bertumbuh di dalam cinta kasih dan pemeliharaan Tuhan. Berkati orang tua mereka, biarlah mereka boleh mengarahkan, mendidik dan mendampingi mereka menjadi anak-anak yang baik, teristimewa menjadi anak-anak yang taat kepada keluarga, teristimewa kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, di dalam pendidikan mereka, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka, berikan mereka semangat, tambahkan hikmat, akal budi dan kepintaran. Biarlah setiap anak-anak Tuhan ini boleh menuntut ilmu dengan baik, boleh menuntut ilmu dengan setinggi-tingginya, dan masa depan yang baik Tuhan sudah rancang dan Tuhan sudah persiapkan bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Begitu juga ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini yang berupaya dan berusaha dalam mencari dan merindukan pekerjaan tetap, Tuhan kiranya memberikan mereka semangat untuk berupaya. Biarlah mereka boleh tekun dalam mencari pekerjaan. Dan kami yakin dan percaya bahwa suatu kelak Tuhan akan menyatakan kepada mereka pekerjaan sesuai dengan bidang ilmu yang mereka sudah miliki. Tuhan Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, mendoakan keluarga dari seluruh anggota jemaat Mamuju ini dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya berkati, peliharakan dalam rumah tangga, berkati dalam pekerjaan. Biarlah mereka senantiasa juga aman di dalam lindungan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa, mendoakan pemerintah kami, kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga semoga pemerintah kami boleh memerintah kami dengan baik, dengan adil, dengan benar, memerintah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Karuniakan kerukunan, kedamaian dan ketentraman. Biarlah bangsa kami senantiasa aman, dan di dalamnya juga bersama-sama kami senantiasa aman untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, bersama-sama kami senantiasa bersehati, berdoa, kiranya Tuhan pulihkan kami. Pergumulan bersama kami akan wabah virus corona, kiranya wabah dan virus ini ya Tuhan boleh berlalu. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, dalam mempersiapkan hati dan diri dalam menyambut dan merayakan ibadah perayaan Paskah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tuhan Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, mendoakan
tim multimedia yang Tuhan pakai sebagai satu sarana untuk media pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa, mendoakan majelis gereja, pengurus OIG, pemain musik, dan seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai melibatkan diri dalam pelayanan secara khusus Bapak Pendeta bersama dengan keluarga di tempat ini. Tuhan kiranya senantiasa memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan kesehatan yang baik, tambahkan hikmat. Biarlah majelis jemaat dan juga pengurus OIG boleh mengangkat dan boleh menata pelayanan di tengah-tengah jemaat ini demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, ini doa kami, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Sambut sempurnakan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang datang bermohon dan bersyukur di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya, sekalipun setiap kita menanggung beban berat, Tuhan senantiasa menjaga kita. Pujian apapun juga menimpamu, mari kita bangkit berdiri. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan kembali ke dalam kehidupan dan kerja kita masing-masing. Karena itu, pergilah, hayatilah pengorbanan Kristus yang mati untuk kita, dan menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam Tuhan. atas pengakuan saudara sekalian
Arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti kata firman-Nya hari ini yang menyapa setiap kita untuk tetap memiliki iman yang tak terkuburkan sama seperti Yusuf dan Nikodemus. Dan satu-satunya tempat berlindung kita hanyalah pada salib Kristus. Pujian pada kaki salib-Mu. Demikianlah ibadah kita, selamat menantikan Paskah. Tuhan memberkati.